Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktarinda Rahmadani dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan peserta didik. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan itu tentang pengertian pengelolaan peserta didik. Nah, pengelolaan peserta didik itu adalah seluruh proses pengaturan, pelayanan, dan pembinaan terhadap peserta didik sejak mereka masuk ke lembaga pendidikan hingga mereka lulus. Dan juga pengelolaan peserta didik itu bukan hanya sekedar administrasi atau pencatatan data siswa, tetapi juga mencakup perencanaan kebutuhan siswa, pembinaan karakter dan sikap, dan juga pengembangan potensi akademik dan juga non-akademik. Nah, artinya yang dimana siswa itu dipandang sebagai subjek utama pendidikan, bukan sebagai objek. Jadi semua kegiatan sekolah itu harus berpusat pada kebutuhan dan perkembangan siswa. Contoh konkretnya di PAUD itu guru mengamati perkembangan anak setiap harinya, misalnya mengamati kemampuan berbicaranya, motoriknya, sosial emosionalnya, bahasanya, dan juga contoh lain itu anak yang belum bisa bersosialisasi itu dibimbing secara khusus. Jadi jika pengelolaan itu tidak dilakukan dengan baik, maka pembelajaran itu akan tidak terarah dan juga siswa bisa kurang berkembang. Bahkan tujuan pendidikan itu sendiri tidak tercapai. Nah, materi yang kedua yaitu tentang tujuan pengelolaan peserta didik. Yang pertama itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan juga nyaman. Nah, lingkungan yang kondusif itu sangat mempengaruhi keberhasilan anak, yang dimana anak itu akan lebih mudah fokus jika mereka itu merasa aman dan nyaman. Contohnya, guru itu membuat aturan kelas sederhana dan mudah dipahami oleh anak, dan juga kelas itu ditata rapi, bersih, dan menarik. Jika lingkungan itu sendiri tidak tertib, maka anak itu akan mudah terdistraksi dan juga sulit belajar dengan maksimal. Yang kedua itu ada mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Nah, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda, baik dalam bidang akademik, seni, maupun sosial. Dan juga contohnya, anak yang suka menggambar itu diberi kegiatan fisik, dan juga sekolah itu menyediakan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat anak. Nah, jika potensi itu tidak dikembangkan, maka anak itu bisa kehilangan kesempatan untuk berkembang sesuai bakatnya. Yang ketiga itu menjamin terpenuhnya hak dan kewajiban peserta didik, yang dimana siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan kewajiban untuk mengikuti aturan sekolah. Contohnya, hak anak itu mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, dan juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak itu sendiri yaitu mengikuti kegiatan belajar dan juga menghormati guru. Maka keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sangatlah penting agar terciptanya disiplin dan tanggung jawab anak. Yang keempat itu membantu peserta didik menemukan dan juga mengembangkan minat serta bakatnya, yang dimana anak usia dini itu masih dalam tahap eksplorasi, sehingga perlu diberikan banyak pengalaman belajar. Contohnya kegiatan bermain peran, menggambar, bernyanyi, guru mengamati kecenderungan, minat, dan bakat anak. Jadi dengan eksplorasi, anak itu lebih cepat menemukan jati diri dan kepercayaan diri. Nah, yang kelima itu mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah,
Pengelolaan yang baik itu membuat proses pembelajaran berjalan secara sistematis dan juga tidak membuang waktu. Contohnya, guru itu menyiapkan RPPH sebelum mengajar. Itu wajib itu. Dan juga kegiatan itu harus sesuai jadwal dan juga tidak ada waktu kosong tanpa aktivitas. Jadi, tanpa pengelolaan yang baik, pembelajaran itu akan kacau dan juga sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu saya akan membahas tentang prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik. Nah, di sini yang pertama itu ada berorientasi pada peserta didik. Semua kegiatan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan anak. Karena jika tidak berpusat pada anak, pembelajaran itu bisa tidak sesuai dan juga kurang efektif nantinya. Nah, yang kedua itu ada keadilan dan pemerataan. Jadi semua siswa itu harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Karena keadilan itu tuh penting untuk membangun rasa percaya diri dan menghargai keberagaman. Yang ketiga itu keterpaduan, yang dimana pengelolaan itu harus selaras dengan kurikulum dan juga tujuan pendidikan nasional. Karena tanpa keterpaduannya, kegiatan sekolah itu bisa tidak terarah nantinya. Yang keempat itu keberlanjutan, yang dimana pengelolaan itu dilakukan secara terus-menerus dari awal hingga akhir pendidikan. Dan juga perkembangan anak itu tidak bisa dinilai hanya sekali saja, tetapi harus berkelanjutan. Nah, yang kelima itu ada keterbukaan dan akuntabilitas. Sini data siswa itu harus transparan dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Karena transparansi itu untuk meningkatkan kepercayaan orang tua terhadap sekolah. Berikutnya itu saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Nah, yang pertama itu ada perencanaan peserta didik, yang dimana untuk menentukan jumlah siswa, kebutuhan guru, dan juga fasilitas. Yang kedua itu ada penerimaan peserta didik baru, yang dimana ini merupakan proses seleksi dan juga penerimaan siswa baru secara jujur, yang dimana di dalamnya ada pendaftaran, observasi anak, dan juga pengumuman hasil. Yang ketiga itu ada pengelompokan peserta didik, yang dimana untuk mengelompokkan siswa itu berdasarkan usia atau kemampuan. Sepertinya kalau di PAUD itu ada kelas A dan juga ada kelas B. Dan juga pembagian kelas itu biasanya sudah sesuai usia. Nah, mengembangkan karakter dan kemampuan siswa itu sangat-sangatlah penting dalam ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Yang keempat itu ada pembinaan dan pengembangan peserta didik, yaitu untuk mengembangkan karakter dan kemampuan siswa. Yang kelima itu ada pencatatan dan pelaporan. Nah, yang dimana di sini harus mencatat semua data dan perkembangan siswa. Biasanya itu ada buku rapor dan juga catatan harian perkembangan siswa dan juga data identitas siswa. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik itu merupakan bagian penting dalam pendidikan, karena itu berperan dalam mengatur, membina dan juga mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dengan pengelolaan yang baik, tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.